Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya Heria Sugiarto selaku penjuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Dalam kesempatan ini kami mengajak saudara sekalian untuk merenungkan satu kebenaran terkait dengan pertobatan ekologis dalam hubungannya dengan pengelolaan sampah, dimulai dari rumah kita. Firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 dikatakan seperti ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, saat ini menjelang masa Paskah, di masa Prapaskah ini kita diajak untuk merenungkan sebuah tema penting. Bagaimana kita diajak untuk mengalami pertobatan ekologis. Kita memulai dengan kepekaan kita, kepedulian kita terkait dengan masalah krisis sampah. Ini adalah masalah yang kita hadapi bersama. Mungkin kita saat ini hanya sebagai orang biasa yang mungkin tidak punya kemampuan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berdampak banyak pada banyak orang. Atau mungkin kita hanya sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai karyawan perusahaan, kita sebagai rohaniwan gereja. Tapi satu hal, saat ini kita perlu menyadari bahwa krisis sampah ini perlu kita responi dengan mengalami pertobatan ekologis. Rumah yang dipercayakan kepada kita itu adalah Taman Eden yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita rawat, kita kelola, kita jaga baik-baik, termasuk bicara soal sampah. Dan sadarkah kita bahwa krisis lingkungan yang saat ini terjadi, masalah sampah yang tidak kunjung selesai, masalah banjir terjadi di mana-mana, polusi tanah, tumpukan-tumpukan sampah menggunung di beberapa sudut kota, beberapa sudut tempat. Ini sebenarnya berawal dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat dimulai dari rumah kita masing-masing. Bukankah rumah kita adalah Taman Eden yang Tuhan percayakan buat kita untuk kita rawat baik-baik? Maka dari itu kita sadar bahwa jika rumah saya adalah Taman Eden, saya akan rawat baik-baik, saya akan jaga baik-baik. Terkait dalam keputusan-keputusan saya, untuk saya mengelola sampah seperti apa, memilah sampah seperti apa, saya sadar ini sampah organik yang perlu saya pilah, perlu saya kembalikan untuk pemulihan kesuburan tanah. Ini sampah non-organik, apakah saya perlu untuk mengendalikannya, mengurangi penggunaannya sekali pakai. Dan ini yang perlu kita putuskan dimulai dari rumah. Seorang profesor hukum Amerika bernama Christopher Diston, dia menulis esai yang berjudul Should Trees Have Standing? Dia mempertanyakan apakah pohon juga punya hak hukum untuk dilindungi. Apakah pohon juga punya hak hukum untuk dilindungi? Ini sebuah pergumulan, kepekaan dari seorang profesor hukum bicara soal ekologis. Dan kemudian mungkin beberapa dari kita sudah mengenal konsep dari seorang Gareth Hardin yang berbicara tentang tragedy of the commons. Ketika sesuatu dianggap milik bersama dan seringkali justru tidak ada yang merasa untuk bertanggung jawab. Bukankah ini yang menjadi masalah kita bersama? Bukankah ini yang terjadi juga pada masalah sampah? Cuma masalah sampah sedikit. Cuma satu kantong kresek sedikit aja kok sampah saya. Cuma rumah saya aja kok membuang sampahnya. Rumah saya aja kok yang menggunakan kantong plastik sekali pakai.
akan nanti ada petugas kebersihan yang bisa memilahnya. Tetapi jika kita merenungkan, ada berapa banyak orang yang berpikir seperti ini. Dan justru ketika semakin banyak jutaan orang berpikir seperti ini tadi, cuma sedikit kok, cuma di rumah saya kok yang membuang sampah, cuma saya sendiri aja kok yang menggunakan plastik, kantong plastik sekali pakai. Bukankah ini kemudian menjadi masalah yang pelik, masalah yang rumit ketika banyak orang berpikiran semacam ini dan tidak memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Ini bukan hanya masalah teknis, tetapi bicara soal hati dan cara pandang kita. Memang dosa ekologis yang sehari-hari kita lakukan adalah sebagian kita perlu jujur melihat 3 sikap kita sebagai manusia, sebagai orang percaya yang seringkali kita lakukan. 1, dosa keserakahan konsumtif. Kita membeli sesuatu mungkin bukan karena kita membutuhkan, bukan karena itu keperluan kita, tapi semata-mata karena kita ingin membelinya. Mungkin wadah-wadah plastik yang sedang kita punya dan kita bisa menggunakannya, tapi karena keinginan yang besar sehingga kita selalu membeli dan selalu membeli. Yang kedua adalah dosa ketidakpedulian. Melihat sungai penuh dengan sampah, merasa itu bukan urusan saya. Ketika kita membuang sampah, seolah tidak ada rasa berdosa terhadap tanah, terhadap lingkungan, terhadap air yang ada sekeliling kita. Dosa yang ketiga adalah kita tidak mau repot. Ini yang seringkali kita lakukan. Kita mungkin enggan untuk memilah-milah sampah. Apapun sampahnya, organik atau anorganik, kita seringkali mencampur adukannya jadi satu. Dan kemudian kita tidak mau repot. Kita setiap kali belanja tidak mau bawa kantong dari rumah, tidak bawa tas dari rumah yang bisa kita gunakan berulang kali sebenarnya. Tetapi seringkali kita hanya nggak mau repot, nanti kan di sana juga disediakan kantong plastik sekali pakai. Membayar berapa saya beli. Ini yang seringkali kita lakukan. Bukankah dalam Mazmur pasal 24 ayat 1 dikatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Dengan demikian kita sadar kita sedang melakukan dosa terhadap ekologi kita. Karena keserakahan konsumtif, karena ketidakpedulian dan tidak mau repot. Tapi saat ini kita sadari bumi ini adalah milik Tuhan. Segala isi yang ada di muka bumi ini adalah milik Tuhan. Mari kita rawat baik-baik. Bukankah kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai penata layang untuk melayani, merawat bumi, menjaga bumi tetap sehat, tidak diperhadapkan dengan masalah krisis sampah, masalah lingkungan yang mungkin saat ini semakin berat dengan banyaknya sampah-sampah plastik yang tidak bisa diuraikan, sampah-sampah plastik yang mulai mengotori sungai-sungai yang ada sekeliling kita. Maka itu menjaga bumi bukan hanya sekedar gerakan sosial, ini adalah bagian dari bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita sebagai orang percaya. Ketika kita tidak konsumtif, ketika kita tidak membuang makanan, tidak membuang sampah sembarangan, kita sebenarnya sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau setia dalam perkara kecil. Tuhan yang selalu melihat kesetiaan dan segala hal yang kita lakukan, meskipun itu kecil adanya. Oleh karena saudara, mari kita belajar untuk menjaga kekudusan hidup kita, mengalami pertobatan ekologis dalam hubungan kita untuk mengelola sampah yang ada di sekeliling kita. Kita mulai dari rumah. Ketika kita memutuskan dari rumah, maka keadaan sekeliling kita, kota di mana kita tinggal, kampung di mana kita tinggal, itu pun juga akan terjaga keadaan ekologi. Ketika kota demi kota menjaga, maka bangsa pun akan terjaga. Inilah kita. Mari kita belajar menjadi penata layanan setia yang mau mengalami pertobatan ekologis.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Bagus, 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 bersinergi, utamakan kerjasama. Adaptif, mampu menyesuaikan zaman, gembira melayani dengan sukacita tanpa beban. Berprestasi dan kompeten selaras dengan alam dan manusia. Sebab kami adalah one team, one spirit, one goal.